Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nesti dari kelas B2 Prodi PGSD Universitas IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS Pendidikan Agama Islam yang saya sudah buat PPT. Yang pertama, ada tujuan pernikahan. Pertama, membangun keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan zina. Yang ketiga, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Yang kelima, menyempurnakan satu sama lain. Yang keenam, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, melindungi pemuda dan pemudi dari kerusakan. Nasihat untuk Farhan dan Aisyah. Yang pertama, memprioritaskan kesederhanaan. Farhan bisa mengajak kedua orang tuanya untuk berdiskusi dan mencari solusi terbaik. Yang kedua, saling mendukung cita-cita. Farhan bisa memberikan dukungan penuh kepada Aisyah untuk melanjutkan pendidikannya. Yang ketiga, jangan terpengaruh terhadap orang lain. Farhan tidak perlu terburu-buru menunda pernikahan hanya karena pendapat teman-temannya. Yang kedua, solusi untuk mengatasi tantangan. Tantangan yang pertama, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Solusinya, yang pertama, komunikasi terbuka. Yang kedua, cari titik tentu. Ketiga, libatkan tokoh agama. Dua, kekhawatiran Aisyah. Solusinya, yang pertama, dukungan penuh. Yang kedua, perencanaan bersama. Yang ketiga, contoh teladan. Tantangan yang ketiga, saran dari teman untuk menunda pernikahan. Solusinya, evaluasi finansial, saling mendukung, komunikasi yang baik, bersyukur, dan berdoa. Yang keempat, usulkan cara agar mereka dapat menjalani pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari spiritual, sosial, maupun finansial. Yang pertama, spiritual, dibagi menjadi beberapa, yaitu sholat berjamaah, ikut kajian atau pengajian, berdoa bersama, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjalinkan rumah sebagai tempat beribadah. Yang kedua, sosial, dibagi menjadi 4. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, menjaga silaturahmi. Dan yang keempat, berbagi dengan sesama. Finansial dibagi menjadi 3, yaitu membuat perencanaan keuangan, mencari nafkah yang halal, dan berhemat dan menabung. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Yang pertama, mu'alim atau pengajar. Seorang pendidik harus memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dan mampu menyampaikan materi dengan jelas dan menarik. Yang kedua, murabi atau pendidikan akhlak. Selain mengajarkan ilmu, seorang pendidik juga harus menjadi teladan dalam akhlak mulia dan mampu menambahkan nilai-nilai kebaikan para siswa. Yang ketiga, muzakir atau pemberi nasihat. Pendidik berperan memberikan nasihat dan membimbing kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mursyid atau pembimbing. Seorang pendidik harus menjadi pembimbing bagi siswa untuk membantu mereka menemukan prestasi diri dan mencapai tujuan hidup. 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif, dibagi menjadi 3, yaitu dengarkan dengan efektif. Yang kedua, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Yang ketiga, tunjukkan empati. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang positif, dibagi menjadi 2, yaitu mulai pembelajaran dengan berdoa dan kegiatan ringan. Yang kedua, berikan pujian dan penghargaan. Yang ketiga, menjadi teladan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, tunjukkan sikap ramah dan sabar. Yang kedua, terapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan. Yang pertama, diskusi kelompok. Yang kedua, permainan atau ice breaking. Yang ketiga, kunjungan ke lapangan. Islam lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip atau
atau hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Pernikahan dalam Islam itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh hukum syariah Islam.